Musa, engkau jadi begini. Itu ketetapan. Simson, engkau jadi begini. Ketika waktunya Simson lahir, maka Yahweh mencari siapa orang tua yang cocok. Ayat 2 ya, bisa naik ya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Ketika waktu ketetapan surga tiba, Simson harus lahir, maka dia cari orang tua mana yang cocok untuk anak ini. Saya harap dengan 2 kisah ini saudara tahu, maka itu saya sangat yakin saudara, siapapun bayi itu, sesalah apapun dia dilahirkan, bagi Bapa di surga, anak itu tetap miliknya, karena dia sudah kenal anak itu sebelum ayah ibunya hubungan seks. Maka itu anak-anak muda, kalau engkau menikah dengan benar, enggak kawin campur, enggak kawin ngawur, Tuhan akan titipkan pada kalian anak-anak yang hebat. Dan anak-anak itu akan memenuhi bumi. Maka itu kenapa free sex menjadi satu-satunya senjata ampuh iblis untuk merusak generasi ini. Saya ulangi lagi, mengapa seks bebas, mengapa pornografi menjadi satu-satunya senjata ampuh untuk merusak generasi ini? Karena iblis ingin mengobrak-abrik kebenaran ini. Maka itu jangan salah menikah. Setiap kita sejak belum lahir, surga sudah menyediakan jodoh buat kita masing-masing. Sungguh, surga sudah. Sepanjang siang sampai sore tadi dengan Bu Milka. Bu Milka angkat tangan supaya kena. Ya. Yang angkat tangan lagi belum ada yang belum tahu. Bu Milka angkat tangan. Yang tinggi ya, nggak suruh bayar saya kok susah. Bu Milka cerita banyak tentang istri saya. Selalu mengatakan, aduh Koden, kalau Koden salah kawin jadi apa ini pelayanan. Benar, Bu Milka tahu betul istri saya. Luar biasa. Saudara, maka itu jangan salah menikah. Pak Paul Tapilato angkat tangan. Nah itu dia. Saudara, terima kasih. Tanggal 2 Februari 99, saya di Ambon melamarkan adiknya Yongki. Waktu itu kami tiba tanggal 29 Januari 99, tepat 10 hari setelah kerusuhan tanggal 19 Januari ini. Ambon membara, api masih ada di mana-mana. Pak Paul Tapilato tinggal di Air Salobar waktu itu. Tiba-tiba di rumah itu ada seorang gadis yang saya nggak pernah kenal. Namanya Selmi Dedi. Entah bagaimana ceritanya, Selmi Dedi itu masih kemenakan dengan Ibu Paul. Dia orang Toraja. Tiba-tiba dia berkata, saya mau ikut ke Nabire. Oh, tanggal 4 kami balik ke Nabire, 4 Februari. Saudara, tanggal 2 itu dia berkata, ayo ikut. Saya nggak kenal. Saya nggak pernah tanya kamu itu anaknya siapa, dari mana, bagaimana. Tidak sama sekali. Roh Kudus sudah bicara dulu kepada saya, bawa anak ini, aku punya rencana yang luar biasa. Tanggal 4 bersama adiknya Yongki, bersama calon istrinya yang sudah selesai saya lamar, kami balik ke Nabire. Waktu itu kapal Umsini yang kami naiki. Saudara, dengan ringkas cerita, sejak 27 Januari 2007 yang lalu, maka Selmi Dedi ini adalah doktor satu-satunya, S3 satu-satunya di Kopertis wilayah 11, itu Maluku, Papua, dokter akuntansi satu-satunya. Sekarang dia jadi dosen terbang. Seluruh perguruan tinggi di wilayah Kopertis 11 itu baru satu doktornya. Dan dia sibuk luar biasa. Sangat dipakai dan jadi berkat yang besar. Suaminya seorang pendeta. Waktu mereka menikah di Palopo, saya datang. Karena Selmi buat saya sudah seperti anak. Saya urus sampai pernikahannya. Suaminya sekarang master. Anaknya sudah 3, hampir 3 sekarang ini. Hebat sekali. Ngerti? Kalau saya ingat kembali ke peristiwa 2 Februari 99 itu. Lana pernah mikir nggak Paul, anak itu akan jadi apa tadinya? Luar biasa. Kalau Tuhan sudah punya rencana. Maka itu saudara, belajar mengerti ini. Jadi Simson itu sudah ada di hadapan Tuhan
Sejak dunia belum jadi. Dan ketika waktu Simson harus lahir, surga cari orang tua mana yang cocok. Ngerti ya, mulai hari ini kita kembali ke Yeremia 1 ayat yang kelima. Jadi fase pertama sebelum ayah ibu menikah, Tuhan sudah kenal. Maka itu nanti seorang menikah dengan benar. Kalau nanti tipe anak 11, 12 jangan nolak. Katakan amin, cepat. Benar serius itu, jangan nolak. Itu anugerah yang luar biasa. Ingat 3 tahun yang lalu di Denpasar ada nggak? Masih ingat nggak ada anak keluarga anaknya 23? Lo betul nggak? Denpasar itu. Saya tuh pengen ketemu di mana itu orang. Wah, gempar waktu itu Indonesia. Anak 23. Orang Islam. Rumahnya sederhana, kecil sekali. Oke? Mana? Ayo cepat. Yeremia 1. Fase kedua. Ini penting. Fase kedua. Mana dia? Ayat 5. Cepat naik lagi. Oke? Nah. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan. Jadi fase kedua setelah ayah ibu menikah dan ibu hamil. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Saudara garis bawahi, semuanya pakai tenses past perfect tense. Telah. Itu penting sekali rahasia ini. Jadi kalau menikah dengan benar, lalu mengandung, itu pasti anak yang kudus dan tak bercacat tadi. Maka sejak dalam kandungan kata aku telah menguduskan, itu artinya anak itu sudah dipilih sejak dalam kandungan. Jadi orang hebat nanti. Hebat sekali kalau menikah dengan benar. Kalau anak-anak yang akan saudara lahirkan nanti adalah anak-anak yang memang Tuhan yang mau, bukan karena saudara yang mau, maka anak itu jadi anak yang luar biasa. Fase ketiga, ini masih dalam kandungan. Fase kedua, fase ketiga, lahirnya. Aku telah, kembali past perfect tense. Aku telah menetapkan engkau. Saya mau ganti pakai istilah Indonesia dalam pemerintahan. Aku telah meng-SK-kan engkau. Tahu kata SK? Di Indonesia ini kalau ada surat keputusan SK gubernur, SK presiden, wah itu kuat orang itu. SK bupati aja berharga sekali dalam sebuah surat keputusan itu. Nah, surga sudah memberi SK kepada setiap anak yang akan kau lahirkan kalau kau menikah dengan benar. Aku telah menetapkan engkau menjadi titik. Tidak harus nabi. Karena Yeremia jadi nabi, maka ditulis nabi. Tapi untuk setiap anak yang akan kau lahirkan nanti, nggak harus nabi. Terserah Tuhan mau jadikan apa. Tanggal 19 Agustus nanti akan berangkat anak kami satu keluarga. Dia dokter. Saudara, waktu saya dapat anak ini tahun 91 bulan November, dia masih kelas 2 SMP. Anak yang tidak akan pernah punya masa depan. Karena ayah ibu cerai sejak dia masih kecil. Dan sampai 2 SMP itu dia sudah pindah ke beberapa keluarga yang mengasuh dia. Tapi gak ada satupun ngaku sebagai anak. Waktu saya ketemu dia tahun 91 bulan November, Roh Kudus bicara kepada saya. Nah, saya itu paling tahu kalau Tuhan bicara gitu. Ambil anak itu, saya sekolahkan. Nah, sejak tanggal 1 itu, sejak tahun 91 bulan November itu, maka saya titipkan dia ke satu keluarga guru. Namanya Roy Slat. Saya kenal guru itu. Dan saya janji kepada dia, setiap Kamis, jam 4 sore, waktu setempat, Papa akan telepon kamu. Waktu itu belum ada handphone tahun 91. Jadi saya ke Amerika, saya ke Eropa, saya ke Australia. Kalau jam 4 sore waktu Indonesia bagian tengah, Kamis, jam berapapun di negara itu, mau tengah malam, subuh, saya akan tetap telepon anak itu nunggu. Di situ saya bimbing dia lewat telepon itu. Waktu itu anak saya belum banyak seperti sekarang, jadi masih bisa telepon tiap saat dengan dia. Saudara, waktu kelas 2 SMA, Roh Kudus bicara kepada saya, anak ini akan jadi dokter. Oh ya, ketetapan surga, dia akan jadi dokter. Saudara, ketika saya tahu keputusan itu, maka saya diam. Terus saya tanya, cita-citamu apa? Oh, saya mau sekolah ekonomi.